Ya dibilang nyesel sih ya nyesel ya, cuman ya gimana ya mau diterusin ya, udah kasihkan nyari duit mungkin ya, udah kasihkan nyari duit. Selama gua masih napas, selama gua masih bisa jalan, ya apapun buat anak ya pasti gua cari gitu, gimana pun caranya. Welcome to the Podcast. Kembali lagi bersama Mas Bob di sini tentunya. Kangen gak nih sama podcast nih? Podcast dari sebulan kemarin kan tuh full reaction. Kali ini kembali lagi podcast lagi, kita angkat lagi, masih dalam teman-teman sekitaran Mas Bob aja nih. Di sini sekarang ada Michael Sanjaya. Thank you. Akhirnya merapat juga. Alhamdulillah. Sibuk sekali romannya. Ya begitulah. Walaupun pandemi gini, tapi rezeki nggak putus ya. Alhamdulillah, disyukurin aja dah, aminain aja dah. Baru lahir juga anak kedua ya kan? Iya. 8 bulan. Waduh. 8 bulan, alhamdulillah. Mas Bob kalah nih. Gila. Iya nih, ngomong-ngomong kapan nih nyusul nih Mas Bob? Iya, makanya nih. Kemarin gue lihat temen udah nyusul juga ya kan? Kurang satu sayanya. Kayak saya paling terakhir ya. Ini buat ciwi-ciwi nih temen gue masih jomblo nih. Kali mungkin ada yang masih jomblo juga yang nonton ya. Boleh lah. Komen aja komen. Komen. Ya kan, nggak menutup kemungkinan kok Mas Bob mah membuka. Iya, bener. Ini istri, anak sehat kan? Alhamdulillah sehat semua. Mantap lah. Sibuk apa nih? Selain gawe lu sibuk apa sih? Ya sibuk ngurus anak aja di rumah. Selain itu ada usaha kecil-kecil gitu mungkin? Ya paling miara cupang ya. Waduh, itu lagi hits. Iya, hitsnya Cupang sama sepeda mungkin ya, lagi hits banget nih sekarang nih. Tapi lu lebih ke cupang nih? Tapi gue lebih ke cupang karena emang gue hobi juga ya. Dari dulu juga gue. Dari kita ya. Dulu kan aduan. Cupang aduan ya paling. Nah kalau sekarang tuh apaan sih lebih tenarnya gitu tuh? Ya. Gua bener-bener kagak ngerti lagi dah. Kalau gue pribadi sih gue lebih ke cupang hias ya, plakat, cupang hias plakat. Kalau dulu apa bahasa slayer ya, iya slayer. Oh sekarang lebih ke plakat. Tapi gue banyak banget tuh ngeliat di Instagram, di Facebook ada yang lelang-lelang. Lu juga kayak gitu nggak sih? Apa lu ternak aja, petani atau gimana gitu? Kalau gue sih lebih ke breeder. Breeder tuh apa sih? Breeder ya jatuhnya gue peternak. Oh tetap. Jadi ya gue ngambil, kalau gue bukan buat ternak pribadi ya. Banyak orang yang nggak banyak juga sih gitu. Ada beberapa yang minta tolong lah, Bang, gue punya cupang nih, kira-kira bisa nggak minta tolong dikawinin? Ya, kalau dalam bahasa cupangnya mungkin diberitin ya. Oke, ya itu dari situ ya gue ambil jobnya. Gitu. Oh jadi orang-orang minta tolong lah. Iya, minta tolong buat. Sambil itu lu juga punya sendiri nih. Iya, gue juga punya sendiri. Tapi ternakan lu tuh apa lu emang hobi cuma koleksi aja, apa lu jual belikan juga gitu? Ya sebagian ada yang gue jualin, ada yang gue koleksi juga ya. Mungkin yang gue koleksi ya beberapa ekor doang ya, mungkin buat indukan aja sih. Buat indukan aja itu gue ambilin, ya sisanya ya gue jualin. Tapi sama lu kayak yang orang-orang lain gitu, lelang gitu lagi. Oh enggak, kalau gue mungkin jualnya ya sekitar rumahan, di Facebook, jual-jual online. Cuman kalau belum IG ya masih bertahap, mungkin 2 bulan ke depan insya Allah gue bakal lagi naik ke Instagram nih ya. 2 bulan ke depan mungkin gue bakal live di IG, buka lelang juga, insya Allah ya, doain aja dah. Iyalah, terus lah lu. Amin. Gue liatin dari dulu kan juga Facebook mah udah hatam banget jual beli. Lu dari HP apapun lu jualin, pokoknya berbau uang tuh ya kan. Ya pokoknya bisnis aja dah. Apalagi udah berkeluarga, yang penting mah cuan, yang penting cuan. Modalnya yang nggak seberapa, yang penting dapat untung nggak seberapa juga ya. Alhamdulillah. Ya kan. Penting mah dapur ngebul dah. Wah elah. Tapi jalan berapa lama nih cupang ini? Gua kalau di Cupang akhir tahun kemarin ya, baru mulai lagi. Akhir tahun kemarin gua baru mulai lagi sampai sekarang. Tapi apakah lu dengan cupang ini lu melupakan hobi lu yang sebelumnya nih, helm? Helm gua
sekarang ya kalau dilupain sih enggak, cuman gua udah pensiun. Kalau di helm gua Tapi masih ada nih helm-helm peninggalan sisa-sisa lah. helm meninggalan sisa udah habis di rumah. Wah, udah habis dah. gua lepas semua dijualkan ya. Udah habis. Online COD ya kan. COD tuh lu selama COD itu ada nggak sih yang ya bohongin gitulah? Wah, banyak Banyak emang. Banyak banget. Dalam hal Tuh. apa itu? ya. Contohnya palkor lah itu kebanyakan. Iya, itu bahasanya palkor. Palkor lah. PHP gitu. Kita udah jauh-jauh nggak taunya ya Nggak datang. nggak jelas gitu orangnya. Kadang-kadang ya nggak sesuai ekspektasi sama realita tuh nggak sesuai. Kadang-kadang ya namanya foto bisa menipu Iya gitu. benar. Tapi pernah nggak sih maksudnya udah nih tapi bener datang nih udah ketemu gitu lah lu sama yang cewek itu. Nah pas ngeliat barangnya cancel. Ada Kayak gitu. ada beberapa. Tapi emang udah perjanjian apa gimana itu? Ya kalau itu sih ada yang udah perjanjian, ada yang belum ya. Cuman ya keseringan yang gua dapetin sih yang belum gitu. Oh. Yang belum. Tiba-tiba kita udah sampai di tempat lokasi COD. Nah dari pihak si buyer nih ngebatalin sepihak nih, berarti ya dengan alasan kayak misalkan ukurannya kegedean lah, ukurannya kesempitan lah, segala Sedangkan macam kita lah. udah ngasih caption tuh Nah, lengkap ya. kita udah ngasih keterangan jelas kayak ukuran size, terus minusnya apa, ya kan, kelengkapannya apa. Kita itu udah ngejelasin lah. Harganya pun kita udah ngejelasin. Kadang-kadang di chat pun, oke, deal harganya sekian. Tapi udah nyampe tempat tujuan ya suka ditawar lagi gitu. Itu loh Iya benar. yang ya. bikin gua Jual beli tuh rata-rata begitu. emang sih, begitu emang, sih ya kan? rata-rata hukum jual Tapi beli. bisa ketika udah nyampe sana terus di cancel tuh apa cuma basa-basi aja apa emang ada uang bensin gitulah kita sebagai penjualnya yang dia nggak jadi beli barang kita gitu misalkan ada yang kayak gitu. Ya nggak ada sih yang gue dapetin. Nggak ada ya. Banyak kan ya udah ditinggal di tempat aja udah. Pulang ya tangan kosong. Ya Allah. Pulang ya tangan kosong gitu. Kita ada modal bensin seenggaknya kan udah berharap waduh nih makan enak nih. Boro-boro. Malah hamsyong ya kan bensin keluar, duit juga keluar. Itu dia, udah tangan kosong udah. Tapi gue masih heran nih Tol sama lu dari dulu nih ya, dari bocah ya kan masih Apa tuh? anak-anak nih sering banget jalan kaki kemana gitu kan, terus maksudnya apa kalau sekarang gue mikir Mungkin- ngapain gitu. Tengah hari bolong temen-temennya disamperin semua gitu diajakin jalan kaki kagak ada tujuan tapi herannya pada mau gitu ngapain gitu loh. Mungkin gue salah satu termasuk orang tergabut kali ya dulu ya. Tergabut mungkin gue ya, orang tergabut. Aduh gue bilang Tapi ya dari jalan itu tuh sebenarnya tuh olahraga, Iya. jatuh itu olahraga, kesehatan loh buat kita, Iya. kesehatan. Kesehatan. Dibanding kita Gitu loh, Cok. Tujuannya ngapain tengah hari bolong ya kan. Nah, tapi kita punya rutinitas tuh dulu. Nah. Malam minggu dan kaki ya kan. Nah, itu. Perumahan doang ya kan. Itu harus. sama aja. Eh. Kalau dipikirkan ngapain gitu loh. Iya ya. Ya kan. Gue juga sempet mikir sih, Itu ngapain gitu. Iya, hampir setiap minggu, malam minggu pasti dah begitu ya kan. Tapi ya seru sih emang dibanding seru. dibanding zaman-zaman now sekarang Iya, ya. kayak kurang. Lebih ke gadget sih kalau gua perhatiin, lebih Dulu ke kan gadget. Zaman kita mah Esi ya, oh. Nah iya. Iyalah, apa sih? dulu? Boleh nyebut produk? Boleh tenang aja, cuma belum sebut aja semua. Iya, belum ada apa-apa. Nggak, takutnya kena dolar kuning. Nah, nonton aja masih lurus aja, nggak ada jeda-jedanya, ntar lihat aja. Gue takutnya kena dolar kuning ya kan nyebut merek. Tenang aja lah, tenang aja kalau di sini mah bebas. Bebas berarti ya, kita bahas apa aja bebas di sini ya. Bebas ya kan. Boleh. Lu tuh kita satu sekolah SMP nih. Nah, itu lu nggak lanjut tuh kenapa kalau faktor ekonomi atau gimana gitu kan? Ya itu dulu gua faktor ekonomi juga ya mungkin ya. Dari situ pertama faktor ekonomi ya, kedua ya gua ngalah sama adik gua. Oh jadi lebih baik adik lu aja ya? Iya, lebih baik adik gua aja yang sekolah. Makanya gua ngalah, udahlah. Selagi ya mungkin dari lulus itu ya gua kerja. Iya. Dari situ gua kerja sampai sekarang ya, makanya yang tadi lu bilang
lebih ke bisnis ya emang gue lebih suka nyari duit Iya, dari dulu sih ya. lebih suka nyari duit gitu Namanya kalau gue OP pribadi. warnet ya kan. Iya. Rasain. Wah apa aja gue udah Bengkel, ngerasain lah. rasain. Pokoknya yang Serabutan lah. Iya, apaan aja jabanin gas. Penting terus. mah halal lah ya Iya. buat Nah, kaum muda zaman sekarang yang nggak usah takut, nggak usah malu gitu. Kalau ibaratnya kita nyari rezeki halal ya kenapa enggak? Iya. Gitu. Ngapain harus malu gitu? terus sekarang lu pernah nggak sih berpikir misal gitu nggak nerusin atau gitu? Lu ngambil pakai cek nggak sih? Enggak, gua Enggak ya? Gua Nah, ngambil. kan apalagi lu nggak ngambil pakai C. Nah, ketika sekarang tuh lu pikiran misal nggak sih, oh gua nggak sekolah lagi tuh lanjutin lagi atau gimana kan? Ya dibilang nyesel sih ya nyesel ya, cuman ya gimana ya mau diterusin ya udah kasihkan nyari duit mungkin ya, udah kasihkan nyari duit mau diterusin buat ngikutin sekolah lagi atau paket lagi ya ntar dulu deh, Iya. nanti dulu deh gitu. Keperluan lain, aduh motor berisik banget dah, ngapain sih itu motor? Nah, kan udah tuh lu nggak lanjutin sekolah kan. Nah sekarang lu punya anak nih, ke harapan lu kedua anak lu nih yang sekarang udah lu punya, lu miliki amanah dari awal dititipin ke lu. Harapan lu tuh gimana? Maksudnya lu harus semaksimal mungkin, pokoknya jangan sampai kayak lu nggak. Ya pastinya sih. Pasti ya. Sebagai orang tua ya nggak pengen lah gitu anak gua nanti ngikutin jejak kayak gua gitu sampai putus sekolah, amit-amit jangan sampai. Intinya ya selama gua masih napas, selama gua masih bisa jalan, ya apapun buat anak ya pasti gua cari gitu gimana pun caranya. Intinya buat keluarga ya nomor satu sih kalau gua sekarang ya. Kayak lu tadi bilang ya sibuk ya karena gue sibuk ngurus anak gitu. Ya makanya tadi sebelum kesini kan udah kalau masih ngomong anak nanti dulu kan gitu kan. Ya kan makanya biar sama-sama enak gitu, maksud gue kan gue setiap ngajak orang kesini selalu gue yang nanya ke mereka gitu misalnya kapan, gue nggak pernah nentuin jam segini hari ini, gue nggak pernah kayak biar dia itu jadi enak karena gue kan lagi free nih. Ya udah bikin konten aja di rumah nggak kemana-mana, jadi terserah gue aja gitu dia bisanya kapan. Nah sorry nih gue bahas sebelum lu ini nih sekarang lu udah punya anak kan, lu MDM lah ya bisa dikata begitu kan? Ya bisa dibilang begitu. Itu gimana sih maksudnya kok bisa sampai seperti itu? Apa lu emang ya gimana ya namanya hilap atau gimana gitu? Ya mungkin bisa dibilang musibah kali ya, Iya, lebih ke musibah gitu ya. Musibah dan naluri mungkin, naluri lelaki ya. Iya seperti itu. Naluri lelaki mungkin ya. Ya kan terlalu apa namanya? Gas Kucing ya, dikasih ikan ya dimakan ya kan. Tapi terlalu kayak gitu, tapi ya gas tetap sama pendirian gue, walaupun gue begitu gue tetap tanggung jawab. Nah itu Gue nggak lari dari hal itu. ya betul, itu harus sih itu. Kalau Banyak orang yang udah ngelakuin begitu hilang aja udah gitu. nggak gentle men ya. Jangan dah buat laki, apalagi sekarang apa tuh namanya pucak boy, aduh pucak boy nggak guna gitu, buat apa? Iya, ngapain ya kan? Ya kalau lu ya intinya sih ya seseorang laki-laki ya salah satunya harus bertanggung Tanggung jawab. Itu yang Gentle. dicari perempuan juga, Tanggung bukan jawab. tampang dan uang doang. Iya. Gitu loh. Tanggung jawab juga penting banget. Atau uang juga, kalau cuman uang orang tua tinggal ada orang tua buat apa gitu? Itu ya kan, ya seperti kata almarhum Kasino pernah tuh di filmnya ada, sombong amat duit orang tua aja. Itu dia. Belum tentu duit orang tuanya halal. Nah, kita nggak tahu. Iya, ya itulah makanya jangan terlalu terpaku gitu, maksudnya yang menjalankan kehidupan tuh kedepannya kita ya kan. Memang kita berdasarkan dari orang tua, dididik dari orang tua yang membiayai kita, tapi selepas dari sana kita kan punya keluarga masing-masing kan? Bener. Kita yang menjalani, tapi tidak juga kita melupakan orang tua kita. Iyalah, jangan sampai ngelupain orang tua. Nah, orang tua lu, sorry,
ini juga kan, lu broken juga kan? Nah ya gue bisa dibilang anak broken home juga dulu. Lu dari kapan sih itu orang tua? Ya gue pas lulus SMP putus sekolah gue berhenti, ya nggak lama orang tua gue pisah juga, ya udah. Lu ngikut siapa sih? Gue lebih ngikut ke bokap gue karena gue mikirnya kalau gue ngikut nyokap gue balik kampung. Di kampung gue mau kerja apa? Gue lebih milih ke bokap gue. Lu sama adek lu yang kedua ya? Nah iya, sama adik gue yang kedua, gue ngikut bokap gue. Sisanya ngikut nyokap gue. Nah, pada saat kan lu masih lebaran, lu sering pulang ke kampung kan? Masih sering, gue masih suka nengok. Gue pernah ya? Iya. Gimana, deket kan? Mantap sekali jalurnya itu. Seru banget jalan. Apa kalau dibilang tuh my trip, my adventure? Iya. Benar kan, gue pengen lagi sih soalnya enak. Kayak apa sih sekarang ya? Dulu yang bencana kena ya di sana ya? Kena di sana, kena. Itu harapan lu gimana? Alhamdulillah sih gue pas kemarin bencana longsor tuh ya keluarga di sana semua nggak ada yang kena, cuman ya ada beberapa rumah yang benar-benar rata gitu ke bawah longsor, benar-benar rata. Itu ada ya kalau dibilang sih 1 RW kali ya, itu rata semua. Tapi ada korban? Alhamdulillah nggak ada korban sama sekali, cuman rumah-rumah doang hancur. Itu nyokap lu kena? Rumah nyokap gua kena reruntuhan doang, kamar mandinya doang sih bagian belakang doang. Oh iya tahu tuh. Hancur bagian belakang. Kan kalau jalan ya mati total sih, udah nggak bisa. Tapi itu ada bantuan kan dari pemerintah? Alhamdulillah sih bantuan sih banyak bantuan. Banyak yang peduli ya, banyak kan sih ya dari kayak kaum ojol. Wah, gitu. iya, Banyak banget itu. Gua akuin sih solidaritasnya tinggi banget. Bener. Ojek online tuh wah parah kan. Dari komunitas helm gue juga pun ada beberapa komunitas helm gue yang bantu donasi. Ada juga yang bantu donasi. Nah, lu kan kesana nih ke TKP, itu jalur gimana tuh? Kan gue tahu kan jalurnya tuh, maksudnya ditutup apa bisa gitu lewat? Bisa lewat ya, cuman kita kurang lebih jalan kaki ya kita tempuh itu nanjak gunung hampir 3 kilo 4 kilo lah, itu kita jalan kaki. Motor ditinggal. Iya, tapi kita lupa daerahnya tuh belum sebutin. Daerahnya ya tahu. Kita ngomong asal kita doang yang tahu kan ya, tahu. Daerahnya daerah yang kemarin longsor tuh Bogor Barat. Tepatnya Jasinga, Desa Cigudeg. Nah, itu kampung gua. Cigudeg pasti tahu sih yang nonton berita mah apa? Pasti tahu. Ramai itu kan setelah lebaran apa? Setelah ya? Itu iya setelah lebaran. Setelah lebaran. Balik kok gua ingat banget. Setelah lebaran itu ya. Itu. Jalan kaki, lu bawa anak lu tuh? Enggak, gue sendiri. Oh, lu sendiri? Gue sendiri. Bawa anak. Pulang kerja gue berangkat sendiri langsung. Nyampe di sono ya ternyata akses jalan belum bisa dilewatin sama motor. Terpaksa udah jalan kaki ya mau nggak mau. Karena buat naik gunung aja. Buat nengokin orang tua ya kan gimana kondisinya. Gas terus sudah. Dan itu pun ya gue naik begitu ya nggak tangan kosong. Iya benar, bawaan juga. Ya modelnya kayak anak-anak ya naik gunung lah. Iya. Jalan kaki bawa gembolan. Itu berasa banget. Pasti. Berasa banget. Kan, pulang pergi itu gue jalan kaki. Tapi motor aman. Motor aman, alhamdulillah motor aman. Di itu emang ada parkirannya gitu. Di posko kita nitip di posko. Nitip di posko. Banyak juga sih orang-orang Jakarta gitu gue liatin ya plat B. Plat B. Mau ini kan ngasih bantuan gitu. Iya, relawan. Ada juga yang asli situ merantau di Jakarta, banyak yang pulang juga sama. Nengok keluarga. Iya, nengok keluarga. Aman-aman aja tuh. Apa pernah putus gitu pas pacaran? Ya, ada putus nyambung ya kayak lagu ini masih jam cinta monyet dah ya, cinta monyet ya. Ada putus nyambung kayak lagunya BBB gitu, putus nyambung ada.